Anggota dewan giliran mau kampanye hadir nih ke Turun masyarakat. lapangan. Giliran sudah terpilih, mereka nggak kelihatan lagi. Ya. Itu benar. Ada beberapa yang menurut saya bisa jadi jalan keluar. Di segmen-segmen umur tertentu, fresh graduate, Ya. sebagian warga mungkin tertarik untuk bekerja di luar negeri. Jadilah masyarakat yang aktif, ya kan? Kita sama-sama peduli dengan lingkungan kita, dan sesuatu yang sudah dibuat berjenjang RT, RW, Ya. kelurahan, kecamatan, fungsikan ini secara optimal. Sekaranglah waktunya. Sahabat media Nawacita TV, kembali ketemu dengan saya, Othoni Jebua, di acara Sekaranglah Waktunya. Hari ini saya ada di ruang podcast DPRD Kota Bekasi, dan di studio hadir tamu saya hari ini, Pak Faisal. Selamat pagi Pak Faisal. Pagi, Apa kabar Pak? Alhamdulillah. Sehat, saya lihat Bapak cerah sekali di pagi hari Ya, ini. siap. Pak Faisal ini Wakil Ketua DPRD di Kota Bekasi, dari Dapil 5, itu Pondok Gede dan juga Bekasi Barat ya. Dan Pak Faisal ini periode kedua menjadi anggota DPRD di Kota Bekasi dari tahun 2019 ke 2024, itu periode pertama, dan kembali terpilih lagi di periode 2024-2029 ya. Pak, bisa cerita sedikit Gimana? apa rahasianya bisa terpilih 2 periode Pak? Karena beberapa persen itu sedikit sekali. Bisa tidak sampai 50% akan terpilih kembali di periode kedua biasanya. Tapi Bapak bisa terpilih, itu apa rahasianya? Sebenarnya tidak ada rahasia khusus. Ya. Artinya kalau seorang anggota dewan itu paham akan tupoksi, Ya. di mana dia adalah perwakilan dari sebuah dapil, Ya. dan tentunya di dapil itu ada stakeholder. Ya. Dalam hal ini mungkin para ketua RT, RW, dan tokoh-tokoh masyarakat. Nah, kalau komunikasi ini baik terjalin antara stakeholder dengan DPRD yang mewakilinya, terlebih dalam bentuk komunikasi ini bisa menghasilkan sebuah pemecahan-pemecahan solusi yang ada di masyarakat, ya tentu mereka nyaman dengan kehadiran kita, kan gitu. Dan itu kan memang di bawah sumpah juga, memang kita bagaimana memperjuangkan apa-apa kebutuhan yang memang dibutuhkan oleh dapil masing-masing. Ya, jadi artinya Pak Faisal bisa mewakili aspirasi daripada masyarakat yang di dapil ya, tentunya ya. Betul, melalui stakeholder. Iya. Luar biasa sekali. Ini sekaligus klarifikasi, Ya. karena satu hal yang menjadi sudut pandang yang agak salah di masyarakat bahwa anggota dewan giliran mau kampanye hadir nih ke masyarakat. Giliran sudah terpilih, mereka nggak kelihatan lagi. Ya. Itu benar.
tapi dalam hal yang positif. Ya. Maksudnya apa? Memang pada saat kampanye, kami lakukan itu door to door. Harus. Karena memang suara itu memang ada di bawah sekali di masyarakat. Tapi pada saat setelah jadi, kami tidak ke bawah, karena kami anggap persoalan sudah ada di tangan RT dan RW. Sehingga yang kami jalin komunikasi dengan mereka, stakeholder yang tadi saya katakan. Ya. Nah, kalau pengen tahu raport seorang anggota dewan, tanyalah sama RW. Pak RW yang peduli sama lingkungan kita siapa? RW pasti tahu jawabannya. Oh, ini dewan ini, dewan ini, dewan ini. Sehingga masyarakat bisa mengupdate berita itu dari sana. Iya. Artinya ketika sudah terpilih menjadi anggota DPRD, seorang anggota DPRD itu komunikasinya tentu dengan RT dan RW. Iya, ya, mengingat tidak mungkin mereka melayani semua. Perwakilan dari masyarakat itu tersendiri. Dan mereka pasti tahu persoalan di wilayah mereka masing-masing. Ya, luar biasa sekali. Sahabat Media Nawacita TV, kalau kita kembali kepada pembangunan di Kota Bekasi, Pak. Di Kota Bekasi ini ada 56 kelurahan. Betul. Dan juga ada 56 puskesmas. Yang tentunya sudah mewakili tiap kelurahan ada puskesmas. Tapi kembali kepada fasilitas yang ada, Pak. Mulai daripada bangunan fisik dan semua fasilitas yang ada, baik di kelurahan dan di puskesmas. Menurut Bapak sebagai wakil ketua, apakah sudah memadai, sudah cukupkah fasilitas yang ada di kelurahan dan di puskesmas di Kota Bekasi? Kalau menurut saya, bicara cukup, mungkin sudah cukup. Tapi bicara optimal, tentu ini belum optimal. Ya. Nah, dalam hal ini, kembali lagi kepada apa tujuan kepala daerah hari ini. Apa yang menjadi prioritas mereka hari ini. Ya, karena kami di DPR ini memang boleh dikata agak terbatas jangkauannya karena kami bukan eksekutor. Betul. Kami bukan eksekutif. Sehingga kami menyuarakan apa yang menjadi keinginan masyarakat untuk disampaikan baik itu dalam hasil reses maupun dalam rapat-rapat kerja. Tapi memang keputusan final akhirnya ada di kepala daerah. Tapi kalau boleh bercita-cita, ya saya berharap seluruh kantor pemerintahan, baik itu kelurahan, baik itu kecamatan, atau yang tadi Bapak katakan puskesmas, ini sudah harus bertaraf yang sangat baik. Sudah harus bisa setara dengan bangunan-bangunan swasta yang ada, mengingat toh bangunan ini adalah bangunan yang akan mengabdi puluhan tahun, dan harus tercipta kenyamanan juga buat para ASN yang bekerja di dalam, dan tentu menjadi kenyamanan bagi masyarakat dan juga kebanggaan bagi Kota Bekasi apabila kita memiliki bangunan yang memang proper. Ya. Jadi memang kemajuan sebuah daerah adalah ketika ada pembangunan di kota itu, Pak. Maka itulah salah satu cara atau indikasi bahwa daerah itu maju. Betul. Nah, kita lihat sekarang pembangunan yang ada di Kota Bekasi. Ya. Kita lihat di jalan-jalan umum sekarang, Pak. Sudah banyak galian-galian. Ada yang pemasangan pipa, ada yang pembangunan fiber. Tapi ini sudah terlalu lama. Mulai dari tahun kemarin sampai hari ini, itu masih terus berjalan. Contoh di Kalimalang ini. Betul. Tempat awal proses itu memang sudah dibongkar sekarang, sudah selesai. Betul. Tapi pindah di dekat sekarang. Betul. Itu ditembok lagi. Betul. Dan di musim hujan, Pak. Betul. Itu galian-galian itu sangat kotor sekali, Pak. Belum membuat kemacetan, Pak. Nah, bagaimana bisa menertibkan ini, Pak? Sepertinya terlalu lama. Masyarakat sudah mulai mengeluh. Ya, jadi gini. Ini sebuah konsekuensi kota yang berkembang. Ya. Karena sebagian infrastruktur itu memang proyek nasional. Ya. Dan kita kan nggak mungkin menghambat itu juga. Jadi ke depan apalagi pemerintah akan mencanangkan bahwa kabel-kabel yang berseliweran baik itu dari provider maupun dari PLN itu akan dibuat underground. Ya, betul. Ini lebih akan menyita waktu lagi. Tapi kan untuk sesuatu yang sebenarnya lebih baik. Hanya mungkin pesan sama pemerintah, buatlah manajemen waktu yang baik. Nah, gitu loh. Buatlah kalau dibutuhkan rekayasa lalu lintas, buatlah yang baik. Jadi memang hari ini sepertinya pemerintah kurang aware untuk melihat
efek-efek dari pembangunan yang ada. Jadi sekali lagi tidak menolak pembangunannya, hanya butuh peran aktif pemerintah untuk mengatasi efek-efek yang tadi disebutkan. Artinya setiap pelaksana, kontraktor yang melakukan pekerjaan itu harus ada waktu yang bisa dibatasi sehingga kalaupun ada gangguan masyarakat, itu bisa lebih diberikan pemahaman kepada masyarakat. Kembali kepada kabel-kabel tadi, Pak. Ya. Kalau kita jalan ke Kranji sekarang, Harapan Indah, itu kabel-kabel di atas itu sangat berantakan sekali, Pak. Mungkin ada nggak usul dari Pak Faisal sebagai Wakil Ketua di DPRD, sebelum ada dulu bahwa semua kabel akan dimasukkan ke kantor di bawah tanah semua. Ini bagaimana dulu mengatasi itu, Pak? Oke, pertama saya pastikan itu terjadi di semua kecamatan di Kota Bekasi. Iya. Kedua, kalau Bapak bertanya apa langkah sebelum nanti pada saat itu semua diterapkan secara umum, sepengetahuan saya Kepala Daerah sudah mengeluarkan surat edaran yang sifatnya merapihkan kabel-kabel yang semrawut. Ya. Bahkan beberapa tayangan video wali kota sedikit mengancam, ya kalau nggak dirapikan kita gunting-gunting saja lah. Ya, walaupun tidak terlalu populer ya kalimat itu ya. Tapi kan sebenarnya ini kan luapan aja. Ya harus ditangkap sama pemilik, provider maupun PLN. Ya segeralah berbenah, setidaknya tidak terlalu semrawut. Pak, di tengah-tengah kemajuan Kota Bekasi hari-hari ini, Pak, dengan munculnya bangunan mal-mal yang begitu besar. Ya. Tapi di beberapa titik di wilayah Kota Bekasi, Pak, Kalimalang, Jatibening itu masih ada bangunan-bangunan liar, Pak. Oke. Nah, bagaimana Bapak bisa menanggapi di Kota Bekasi yang begitu maju ini, tapi masih terdapat beberapa titik yang bangunan-bangunan liar, di mana masyarakat ada di sana, Pak? Ya. Lagi-lagi ini pesan buat pemerintah. Ya. Bahwa kemarin mereka sudah melakukan yang namanya penertiban. Baik itu bangunan liar yang ada di Kalibarus itu, garis padan kali, maupun di tempat-tempat yang memang dianggap mengganggu secara estetika. Ya. Kalau saya perhatikan, sepertinya ini bukan konsep yang menyeluruh. Karena ternyata tidak ada tindak lanjut dari kegiatan kemarin. Saya beberapa kali menyarankan, memberi usul saran kepada pemerintah untuk dampak dari penertiban apabila ini menggeser UMKM yang ada, tolong UMKM ini didata. Fasilitas. Tentu nanti akan menghasilkan data dan terlihat siapa saja sih yang memang warga Bekasi asli dan siapa yang bukan. Dan tolong prioritaskan warga Bekasi asli untuk disiapkan wadah yang baru. Betul. Setidaknya satu kelurahan, satu pusat wisata kuliner untuk bagaimana mereka bisa melakukan perputaran ekonomi. Ya. Dan ini belum terlihat ya. Jadi baru ada penertiban saja, cuman langkah selanjutnya ini belum ada, dan ini catatan penting buat pemerintah kalau bisa ini segera diwadahi. Dari penggusuran kemarin contohnya di Kalibaru itu beberapa tempat, pemerintah sudah memberikan data nggak kepada DPRD? Kira-kira berapa jumlah UMKM yang tergusur, katakan yang terganggu penghasilannya dengan ada penertiban kemarin? Itu yang tadi saya katakan. Ini sepertinya kebijakan yang tidak tuntas. Jadi kami hanya mendapatkan berita wilayah-wilayah yang memang boleh dibilang telah dilakukan penertiban, tapi ya sudah sampai situ saja. Kelanjutannya tidak ada. Kelanjutannya tidak ada. Gitu. Karena mungkin sudut pandang mereka hanya sekedar menertibkan wilayah, mencari sudut estetika yang baik. Ya. Tapi kan harusnya mereka jauh lebih peka bahwa orang-orang terdampak penertiban itu adalah orang-orang juga yang memang skala ekonominya di bawah, dan sebenarnya kita butuh mereka untuk bagaimana perputaran ekonomi lokal itu setidaknya berjalan. Apakah kita bisa katakan bahwa Pemda Kota Bekasi tidak memberikan solusi atau jalan keluar dari setiap penertiban yang ada? Iya, itu bahasa lain. Kalau bahasa saya tadi kan tidak tuntas konsepnya. Tuntas, ya.
Iya, iya, luar biasa sekali. Jadi diingatkan juga kepada pemerintah Kota Bekasi, setiap kali melakukan penggusuran, pasti ada masyarakat yang menjadi korban. Jadi pemerintah Kota Bekasi memberikan solusi juga kepada masyarakat yang Harus. korban. Harus memberikan itu. Nah, Pak, ini kan ada rencana Pemda menjadikan Kalimalang ini menjadi Pusat wisata. kota wisata, pusat wisata lah. Ya. Sekalipun nanti itu kan ada konsekuensi juga. Ya. Ya. Nah, tapi bagaimana Pak melihat ini? Apakah program seperti ini memberikan keuntungan positif nggak bagi masyarakat Kota Bekasi kalau ini dijadikan sebagai kota wisata? Oke. Kalau boleh jujur, ini sebenarnya program ini gayung bersambut. Oke. Jadi ini mimpi saya dari jauh-jauh hari. Pada saat itu saya sederhana cara berpikirnya. Di Bekasi belum ada pusat oleh-oleh terpadu. Ya, betul. Artinya kalau kita ke luar daerah untuk mencari oleh-oleh tentu sangat mudah. Ya. Bahkan kita tahu Malioboro itu di Jogja bergejala. menjadi magnet nasional. Betul. Nah, Bekasi nggak punya. Saya berpikir mencari tempat untuk kita buat juga semacam Malioboro di Bekasi. Iya. Idealnya memang itu tidak boleh jauh dari akses tol. Iya. Dan kalau bisa itu yang akan menjadi magnet baru di Kota Bekasi. Karena di bawah tol Becakayu itu sepertinya areanya cukup besar. Ya, luas juga. Ya, oke. saya berpikir sepanjang jalan itu dengan beberapa segmen akan kita buat konsep seperti Malioboro. Nah, kebetulan gubernur kita juga melirik Kalimalang. Betul. Di mana itu berdampingan kan gitu. Ya. Beliau ingin menjadikan Kalimalang itu menjadi pusat wisata air. Iya. Nah, artinya ini kan saling mensupport. Ya kan, kalau pusat wisata air itu berdiri sendiri tanpa ada magnet di sampingnya, tentu agak sedikit kurang orang untuk memaksa dirinya hadir ke sana. Daya tarik lah. Ya, betul. Nah, ini kan menjadi komplement kan, menjadi pelengkap untuk akhirnya pusat wisata airnya juga kita harapkan berjalan dengan sangat baik, dan tentu UMKM hidup juga. Ya. Bisa bayangin seandainya ini sukses, luar biasa juga. Bisa menyedot wisatawan lokal dalam 1 tahun 1 juta orang. Kalau 1 juta orang itu menghabiskan uang 500.000 mulai dari makan, beli oleh-oleh, atau mungkin menginap di hotel, atau mungkin 1 juta satu orang. Ya. Berarti itu ada 1 triliun dalam berputar. setahun, ya, yang kalau kita istilahkan dilempar ke langit, itu yang nangkep banyak kelompok, baik kelompok UMKM, baik mungkin sektor parkir, baik mungkin sektor wisatanya, Grab online dan segala macam, atau mungkin hotel, atau mungkin warga menyulap rumahnya menjadi penginapan yang proper dan di harga yang murah. Dan ini kan terjadi di Jogja. Betul. Gitu. Bahkan di samping Malioboro kita tahu ada Gang 1000 Hotel. Betul. Ini kan tidak akan berdiri kalau tidak ada demand. Iya. Nah, ini kita copy paste yang memang hari ini sudah berjalan dengan baik saja. Karena kalau kita berharap ada wisata yang sifatnya pegunungan dan laut, itu kan pemberian Tuhan, dan kita Bekasi tidak punya. Betul. Tapi kalau sekedar Malioboro, saya rasa itu ciptaan manusia yang sebenarnya kita bisa sempurnakan lagi di Kota Bekasi. Nah, untuk menjadikan Kalimalang ini menjadi kota wisata, ini sudah direncanakan kah? Sudah. Sudah dimulai? Sudah. Oh, sudah dimulai ya? Ya, kemarin ada perkiraan pembongkaran jembatan lama sampai ke Kota Bintang, dan akan dibuat 8 jembatan baru. Dan sudah dimulai 1 jembatan yang kemarin baru diresmikan sama Gubernur dan Wali Kota untuk memulainya pekerjaan. Dan di 2026 trotoar itu
akan diselesaikan, tuntaskan sampai ke Kota Bintang atau Caman lah. Luar biasa juga ya. Kalau ini jadi, ini target berapa tahun ini selesai? Kalau Itu masih pemerintah bertahap, ya? serius, harusnya 1 tahun selesai. 1 tahun sudah selesai ya? Harusnya ya. Gitu. Anggaran bisa udah dihitung, anggaran yang dibutuhkan sampai ini jadi program ini bisa berjalan? Sudah, dan sepertinya kepala daerah lebih memilih melibatkan investasi swasta. Oh, swasta. Yalah, karena supaya tidak mengganggu APBD juga. Ya. Ya, luar biasa sekali. Nah, kita berharap program pemerintah Kota Bekasi menjadikan Kalimalang ini menjadi kota wisata bisa tercapai, bisa terprogres dengan baik, dan tentu kita berharap juga masyarakat dari Kota Bekasi bisa mendukung program pemerintah ini dan bisa nanti menikmati hasilnya. Betul. Ya, luar biasa sekali. Nah, Pak, ini ada angka pengangguran di Kota Bekasi. Di Kota Bekasi itu dia 7,8, 7,9. Artinya di atas rata-rata pengangguran di Provinsi Jawa Barat. Ada di Kota Bekasi. Di tengah-tengah kemajuan Kota Bekasi yang begitu pesat tadi, yang sudah kita ceritakan tadi, Bapak bagikan tadi, tapi ada pengangguran di angka 7,8 atau 7,9%. Bagaimana bisa mengatasi hal ini, Pak? Ya, jadi sebenarnya semua pertanyaan teknis harusnya dijawab sama pemerintah. Iya. Hanya kalau boleh kita memberikan saran kepada pemerintah, bicara pengangguran tentu kalau diperhatikan dari segmen umur ini kan cukup beragam. Iya, iya. Ada beberapa yang menurut saya bisa jadi jalan keluar. Di segmen-segmen umur tertentu, fresh graduate, Ya. sebagian warga mungkin tertarik untuk bekerja di luar negeri. Ya, itu yang masih muda-muda ya. Betul. Dan sepertinya pemerintah harus bekerja sama dengan yayasan-yayasan yang bertanggung jawab, yang bisa memfasilitasi anak-anak muda Kota Bekasi untuk meraih impiannya. Ya. Kan gitu? Ya. Nah, kedua, bagi sebagian masyarakat yang ingin berbisnis atau melakukan usaha UMKM, saya rasa pemerintah juga harus hadir untuk menciptakan website atau bekerja sama dengan ahli di bidangnya untuk bagaimana menyalurkan produk-produk mereka. Iya. Hari ini kan Dinas UMKM sifatnya hanya mendata saja. Kalaupun di situ dikatakan ada pembinaan, saya rasa itu tidak efektif. Jauh lah dari kalimat efektif. Nah, pemerintah harus melihat hari ini yang dibutuhkan itu adalah pemasaran. Betul. Nah, pemasaran hari ini sudah masuk ke ranah teknologi. Ya, pasti. Nah, di sini pemerintah harus hadir. Nah, ini saran. Nah, untuk mungkin beberapa masyarakat lagi sisanya yang tidak ingin melakukan usaha, tidak juga ingin bekerja di luar negeri, undanglah investor. Buatlah blueprint Kota Bekasi. Mana titik-titik yang memang kira-kira masih bisa memungkinkan untuk investasi masuk. Ya. Dan prioritaskanlah untuk warga sekitar untuk bisa dapat lahan pekerjaan di situ. Artinya ini kan semua sebenarnya ranah pemerintah. Ada niat dari pemerintah. Ya, dan kami nggak kurang-kurang memberikan ide, saran, gagasan gitu loh. Tapi kembali lagi, ya kita lihat pemerintah seperti apa. Ya. Ya, kita berharap bahwa DPRD Kota Bekasi dia bisa bekerja sama juga dengan Pemda, tentunya mendorong ya dengan menggunakan kewenangan yang ada di DPRD. Itu harapan kita sehingga Pemda di Kota Bekasi itu mereka bisa bekerja dengan efektif. Ada satu pertanyaan saya tadi, Pak. Ya. Kepada mereka yang ada di tempat-tempat bangunan liar. Apa pesan Bapak kepada masyarakat yang masih ada sekarang? Karena minimal ada 27 titik lagi, Pak. Ya, sebenarnya pemerintah cobalah melihat mereka juga tinggal di sana dengan sejumlah keterpaksaan. Iya. Ya, toh kita kan APBD kita juga cukup baik ya. Ya. Ya, carilah solusi. Gitu loh, carilah solusi yang terbaik. Toh penataan ini kan dinikmati semua pihak. Ya. Dan yang memang bisa melakukan ini hanya pemerintah.
kami bagian dari pemerintah yang mewakili masyarakat sudah melakukan upaya-upaya bagaimana menyampaikan pesan, memberikan gagasan dan ide. Kami gelar rapat 1, 2, 3, kami buat berita acara. Ya ini harusnya ditindaklanjuti sama pemerintah. Iya, betul. Gitu. Ya itu keseharian kami di sini untuk bagaimana mendorong itu bisa terrealisasi. Iya, artinya setiap kali ada gagasan yang sudah diputuskan mestinya dieksekusi oleh pemerintah ya, karena eksekutornya itu kan ada di tangan. Iya, eksekutif itu ada di tangannya wali kota itu, dan kita berharap wali kota Bekasi betul-betul care dan betul-betul memperhatikan. Ya, harus ada jalan keluar juga bagi masyarakat Kota Bekasi, karena ketertiban itu mesti diberikan solusinya juga, ya. Betul tadi yang dibilang Pak Faisal tadi, kadang-kadang mereka ada di sana karena terpaksa, ya bukan karena keinginan. Betul. Baik, Pak Faisal, sebelum kita akhiri perbincangan kita di hari ini, ada pesan yang terakhir kepada masyarakat yang ada di Kota Bekasi. Silakan, Pak. Jadilah masyarakat yang aktif, ya kan? Kita sama-sama peduli dengan lingkungan kita, dan sesuatu yang sudah dibuat berjenjang RT, RW, kelurahan, kecamatan, fungsikan ini secara optimal. Ya, terima kasih Pak Faisal, luar biasa sekali. Demikian tadi perbincangan saya dengan Pak Faisal, Wakil Ketua DPRD Kota Bekasi. Ada banyak pesan-pesan yang disampaikan oleh beliau, dan kita berharap Pemda segera juga memberikan solusi sekaligus kepada mereka tadi yang kena penggusuran atau penertiban di Kota Bekasi. Salam sehat untuk kita semua. Sekaranglah waktunya. Ciputra Group is proud to develop another masterpiece. Citra City, a harmonious vision of city, nature and art. Because nature marks the beginning of life, and art elevates life. Nature and art lead the way toward your dream living experience. A dream where nature is not just a piece of our imagination, but an experience to come home to. Citra City, city of wellness painted on nature's canvas. A blissful living space linked with the beauty of the natural world, creating a relaxing and rejuvenating environment. A hidden gem among the flowing hills, with fresh air to breathe in every day. Close to the city, with easy access and complete facilities, connecting you with everything you need. This is the place for those seeking a dynamic and vibrant lifestyle. A city of effortless conveniences, where you and your loved ones can fulfill your daily needs and deepest desires. A place where various facilities, from healthcare to education, lifestyle, even your hobbies, are in abundance.
Let magical moments enhance the quality of your life. In the blissfulness of nature's symphony. Chitra City, a masterpiece that blends the art of city living and nature into your home.